What is mitos? What is myth? Ya. Ternyata itu adalah legendary story atau segala sesuatu yang dipercaya masyarakat itu benar, tapi sebetulnya tidak benar. Yes. Itu yang Anda maksud? Itu yang kedua. Yang kedua. Segala sesuatu yang dipercaya masyarakat, tapi sebenarnya itu belum tentu benar, itu tidak benar, tapi kita sudah mempercayainya. Pak Oki, setelah Anda memberikan pidato kebudayaan, kemudian Anda menyampaikan ada 5 mitos. Limanya coba kita ulas dulu ya. Mitos Pertama, orang baik. Mitos orang baik. Yang kedua, mitos setiap orang punya kesempatan yang sama. Setiap orang punya kesempatan yang sama. Mitos pemimpin muda. Pemimpin muda. Yang keempat, mitos pemimpin gemoy. Ya. Yang kelima, mitos presiden netral. Yang menarik yang gemoy ini pasti semuanya relate bertanya. Ya, relate. Mitos orang baik, saya sempat buka kamus. What is mitos? What is myth? Ternyata itu adalah legendary story atau segala sesuatu yang dipercaya masyarakat itu benar, tapi sebetulnya tidak benar. Yes. Itu yang Anda maksud? Itu yang kedua. Yang kedua. Segala sesuatu yang dipercaya masyarakat, tapi sebenarnya itu belum tentu benar, itu tidak benar, tapi kita sudah mempercayainya. Gitu. Nah, Jokowi ya. Mitos Pak Jokowi bahwa dia adalah orang baik. Apa benar dia tidak baik? Saya menggunakan ukuran baik dan tidak baik itu dalam koridor kenegaraan. Bagaimana seseorang tidak menyalahgunakan kekuasaan, bagaimana seseorang taat hukum, bagaimana seorang presiden itu betul-betul menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku gitu. Nah, di sini saya melihat Pak Jokowi jauh dari sisi baik sebagai presiden yang punya komitmen untuk menjaga demokrasi. Nah, dan itu terbukti sebenarnya dari apa yang terjadi selama ini. Nah, masalahnya mitos bahwa Pak Jokowi orang baik itu sudah terlanjur ditanamkan sejak jauh-jauh hari. Bagaimana itu tadi sosok yang sederhana. Sederhana, dia masuk ke dalam gorong-gorong, dia melakukan belusuan, turun ke masyarakat. Makanya saya ini juga sebenarnya ingin meruntuhkan kecenderungan orang untuk melihat orang dari bungkus. Mitos sederhana misalnya. Sebenarnya kita nggak harus milih pemimpin sederhana. Dan kalau soal mitos kesederhanaan Pak Jokowi, saya pun bisa mempertanyakan loh. Apakah ketika Bu Iriana pakai Chanel itu sederhana? Chanel, Nah, apakah kalau dia pakai Dior juga, lalu kita kan tahu ya brand-brand itu harganya berapa. Itu bukan simbol kesederhanaan. Tapi sebenarnya kalau kita punya kemampuan membeli barang-barang itu kan boleh-boleh aja. Tidak ada yang salah dengan membeli barang-barang itu. Yang salah adalah ketika branding sederhana dilekatkan, branding bahwa kita orang yang seolah-olah wong cilik, tapi kemudian berlawanan dengan kenyataannya. Nah, berarti kan ada yang salah di situ. Belum lagi yang tentang baik, definisi baik yang lain itu, bahwa dia pekerja keras, kerja, masuk gorong-gorong. Termasuk yang paling utama adalah citra yang selalu dilekatkan soal anaknya berprofesi sebagai penjual martabak dan penjual pisang goreng. Itu kan sederhana. Ternyata nggak jualan juga kan sekarang kan. Sudah tidak jadi penjual martabak dan sudah tidak jadi penjual pisang goreng. Jadi semua yang ditempelkan itu ternyata bukan kenyataan yang sebenarnya. Nah, ini yang harus kita bongkar. Jadi itu yang pertama ya. Pak Oki, setelah Anda memberikan pidato kebudayaan, kemudian Anda menyampaikan ada 5 mitos. Limanya coba kita ulas dulu ya. Mitos orang baik. Mitos orang baik. Yang kedua, mitos setiap orang punya kesempatan yang sama. Setiap orang punya kesempatan yang sama. Mitos pemimpin muda. Pemimpin muda. Yang keempat, mitos pemimpin gemoy. Yang kelima, mitos presiden netral. Yang menarik yang gemoy ini pasti semuanya relate bertanya. Relate. What is mitos? What is myth? Ternyata itu adalah legendary story atau segala sesuatu yang dipercaya masyarakat itu benar, tapi sebetulnya tidak benar. Yes. Itu yang Anda maksud? Itu yang kedua. Yang kedua. Segala sesuatu yang dipercaya masyarakat, tapi sebenarnya itu belum tentu benar, itu tidak benar, tapi kita sudah mempercayainya. Mitos setiap orang punya kesempatan yang sama. Setiap orang punya kesempatan yang sama. Yang kedua adalah mitos bahwa setiap orang bisa berkompetisi. Itu mitos juga. Saya melihat itu mitos, dan itu yang selalu menjadi tameng. Ketika nepotisme digunakan dengan memberikan privilege kepada anak-anaknya. Anak jadi wali kota Solo, menantu jadi wali kota Medan, dan itu semua dalam posisi
Pak Jokowi sedang jadi presiden. Ini kaitannya dengan orang baik tadi. Jadi kenapa nggak baik ya seperti ini buktinya gitu kan. Nah lalu lanjut ke yang kesempatan yang sama tadi. Seolah-olah dengan demokrasi, ya silahkan aja Anda juga mau nyalonin boleh. Loh sekarang pertanyaan saya, kalau misalnya Mas David tadi mau masuk pemilu, mau masuk politik, bisa nggak dia dapat karpet merah untuk langsung nyalon wali kota? Nggak akan bisa gitu. Ini kan memang karena anaknya Pak Jokowi tiba-tiba karpet merah itu hadir. Apalagi kalau kita mendengar kesaksian dari partai-partai yang dulu mendukung Pak Jokowi itu, bahwa dulu sebenarnya awalnya bukan buat Gibran, tapi karena Pak Jokowi membujuk minta agar dikasih Gibran, ya udah dikasih Gibran. Nah, tapi di titik ini sebenarnya kelihatan juga kenapa PDIP ngasih. Berarti kan PDIP juga turut bertanggung jawab dalam memberikan karpet merah itu. Soal bahwa setiap orang punya kesempatan untuk masuk politik, untuk mencalonkan diri, itu tidak benar-benar ada dalam sistem demokrasi kita hari ini. Kita tetap masih butuh cantolan terhadap penguasa, cantolan apakah siapa bapak kita tetap masih butuh yang namanya privilege itu. Baiklah. Yang kedua tadi adalah semua orang punya kesempatan yang sama, ternyata tidak sama. Yang ketiga ini adalah mitos tentang pemimpin muda. Ya. Kan bagus pemimpin muda. Ya, itu. Kita punya Bima Arya dari Bogor. Kita punya Emil Dardak, saya ya suka kan? Itu ya. Wow, itu salah satu yang saya harapkan ke depan. Kita Setuju, punya Prof. Kang Ipit, ya. Kita punya siapa lagi? Itu banyak sekali. Di Damasraya ada Sultan Rizka, ya. Banyak orang-orang muda yang saya ini kan sudah bagus. Nah, karena mengatakan ini adalah mitos. Jadi ketika kita sebenarnya sedang memperjuangkan agar anak muda diberi kesempatan untuk memimpin, agar anak muda dilihat punya kapabilitas yang sama dengan yang senior, ternyata sekarang ini lagi-lagi dibajak, dibelokkan bahwa seolah-olah di antara kontestasi capres-cawapres ini, calon muda adalah calon yang terbaik. Nah, itu yang kemudian saya sebut sebagai mitos. Jadi bahwa calon muda adalah calon yang paling mengerti kebutuhan anak muda. Pemimpin muda adalah pemimpin yang paling bisa menjawab masalah anak muda. Nah, ini yang menjadi sebuah mitos yang harus dipertanyakan, yang harus kita bongkar. Benarkah demikian? Kalau calon mudanya, pemimpin mudanya adalah pemimpin-pemimpin organik yang tadi kita sebutkan, bahkan kalau nanti di luar sana ada yang mau masuk politik dan memang punya kapabilitas, kita akan dukung. Tapi ketika calon muda itu adalah mereka yang mendapat kesempatan dengan cara-cara yang tidak etis, dengan cara-cara yang penuh nepotisme, kolusi, ya kita nggak perlu memberikan kesempatan itu. Saya bayangkan ya, kalau nanti Gibran itu menjadi wapres, dan banyak orang sekarang mempersoalkan kesehatannya Pak Prabowo. Saya berharap Pak Prabowo panjang umur, ya. Tapi banyak yang menduga-duga, menebak-nebak kalau nanti pemimpinnya berhalangan tetap, apakah bisa mendamaikan TNI dengan Polri? Apakah bisa menjaga persatuan nasional yang kita tahu Indonesia sedang banyak mengalami ujian-ujian? Apakah bisa mengatasi serangan campur tangan asing di Indonesia? Apakah bisa memajukan ekonomi Indonesia? Banyak pertanyaan-pertanyaan, apalagi kalau tidak bisa menjawab pertanyaan dan sekarang menjadi gunjingan dan banyak meme di media massa. Dan satu hal, saya agak sedih kadang-kadang. Satu hal tentang Gibran, ini yang membuat kita gemas, kecewa, dan benar-benar kesel gitu kan. Dia menghindari untuk menjawab pertanyaan. Padahal sebagai publik, kita tahu kemampuan seseorang, tahu visi seseorang dari apa yang dia utarakan. Tapi dia kemudian selalu bilang, nggak usah dijawab, biar aja. Saja. Nah, tanya sama orang itu. Ya, lalu apa dong yang bisa kita pegang dari seorang pemimpin kalau pemimpinnya kayak gitu? Baik, itu adalah mitos yang ketiga tentang pemimpin muda. Yang kelima, mitos presiden netral. What is mitos? What is myth? Ternyata itu adalah legendary story atau segala sesuatu yang dipercaya masyarakat itu benar, tapi sebetulnya tidak benar. Yes. Itu yang Anda maksud? Itu yang kedua. Yang kedua. Segala sesuatu yang dipercaya masyarakat, tapi sebenarnya itu belum tentu benar, itu tidak benar, tapi kita sudah mempercayainya. Yang terakhir adalah mitos bahwa Jokowi presiden yang netral. Anda katakan juga dia mitos bahwa dia netral. Jadi sebenarnya mitos bahwa presiden netral dalam pemilu itu sudah roboh ketika ketua MK adalah ipar dari Presiden Jokowi. Jadi ketika posisi itu dipertahankan, Pak Jokowi jelas sudah mengingkari prinsip konflik kepentingan, diterabas begitu saja, didiamkan begitu saja. Jadi jelas ada konflik kepentingan dalam hubungan antara dia sebagai kepala negara dengan putusan-putusan MK yang akan terkait di pemilu. Mereka iparnya,
Jadi soal konflik kepentingan ini sebenarnya setelah prinsip demokrasi kita, upaya kita untuk membangun negara yang bebas KKN itu kan jelas. Kita menghindari konflik kepentingan. Orang aja jabatannya dibatasi. Ada jelas batasan-batasan yang tidak boleh diterobos. Nah ini dibiarkan. Nah itu aja sudah pertanyaan besar soal netralitas presiden. Lalu fakta-fakta kecil lah, perintilan lah. Mulai dari, kalau saya kebetulan baru saja perjalanan road trip lintas Jawa gitu kan. Misalnya ada poster besar gitu antara gambarnya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Lalu kata-katanya misalnya yang diambil adalah sekarang kelihatannya wayahe, jatahe Pak Prabowo gitu kan. Nah, itu seolah-olah cuma Pak Jokowi dipinjam gambarnya. Tapi kan di situ juga sudah menunjukkan keberpihakan seorang presiden di mana seharusnya posisinya. Presiden jangan dijadikan bintang iklan untuk mengendorse salah satu produk. Itu. Nah, ini kita belum pada bicara soal nanti mekanisme penyelenggaraan pemilu. Sekarang sudah ada omongan mobilisasi birokrasi, kepala desa, mobilisasi aparatus. Saya pikir ini hal-hal yang susah untuk dipungkiri, susah bagi kita untuk denial. Saya baru kembali dari Purwokerto, kemudian saya juga kembali dari sebuah desa di Sumatera Utara. Mereka mengaku memang betul ada pengerahan datang. Terus saya tanya, bagaimana? Bapak kan kepala desa. Dia bilang, saya rasa tidak pas. Warga saya berpikirnya lain lagi dan saya tidak bisa mewakili suara mereka. Mereka saja punya pendapat, walaupun datang mereka mengatakan tidak pas. Tapi mereka takut juga. Karena kalau tidak barangkali nanti ada kasus yang menimpa mereka begitu. Iya, itu kenyataan. Dan saya sebenarnya soal mitos presiden netral ini ya Prof, saya tidak hanya mengerucut bahwa ini terjadi di era Pak Jokowi. Kalau kita pelajari literatur, sejarah atau catatan-catatan dokumen jurnalistik lah. Misalnya ketika era Bu Mega misalnya, pemilu 2014, itu kan ada bukti bagaimana ada upaya mobilisasi polisi di daerah Banyumas. Itu ada arsip jurnalistiknya. Jadi bahwa seseorang yang sekarang sedang berada di pucuk kepemimpinan lalu diharapkan netral, itu memang agak sebuah statement naif saya pikir dalam perpolitikan kita. Dan akhirnya itu sekedar jadi mitos. Mitos pemimpin gemoy? Ya, what is mitos? What is myth? Ternyata itu adalah legendary story atau segala sesuatu yang dipercaya masyarakat itu benar, tapi sebetulnya tidak benar. Yes. Itu yang Anda maksud? Itu yang kedua. Yang kedua. Segala sesuatu yang dipercaya masyarakat, tapi sebenarnya itu belum tentu benar, itu tidak benar, tapi kita sudah mempercayainya. Sekarang mitos yang lebih seru. Pemimpin gemoy. Nah, jadi kita melihat periode Pak Jokowi ini kan periode yang kemarin dan periode bagaimana dia melanggengkan kekuasaan ke depan gitu lewat anaknya ini. Nah, sekarang yang sedang diproduksi adalah gemoy. Ini kayak marketing produk konsumen aja ini. Sebenarnya ya, kan? Ini keahliannya Prof Renald kan. Mengemas supaya positioning, supaya branding, kemudian jadi ini seperti snack begitu ya, yang dikemas, kemudian dikasih angin dalamnya, kita bilang wah ini besar. Begitu kita kocok kayaknya sedikit ini, kita tebak-tebak. Tapi kita penasaran, kita beli juga snack ini, ya makanan kering dalamnya, nggak taunya itu dikasih oksigen di dalamnya. Dan begitu kita lihat dalamnya hanya ada 4 atau 5 keping. Tertipu kan? Ya, tertipu. Angin yang banyak. Apa yang Anda maksud dengan mitos gemoy? Jadi soal kegemoyan ini ada dua hal. Pertama, ketika yang ditonjolkan pasangan capres-cawapres, kegemoyan, joget-joget, lucu-lucuan, lalu segala bentuk kemasan produk yang sifatnya gimmick belaka. Itu kan artinya dia menghindari upaya untuk mengelaborasi gagasan. Dia menghindari jalan untuk mengomunikasikan gagasan. Jadi cukup dikasih joget, cukup dikasih dibuat senang-senang. Di sini kan ada tendensi untuk melihat bahwa anak Gen Z dan milenial sukanya seperti itu. Ini yang kemudian saya sebut sebagai pembodohan dan penghinaan terhadap anak Gen Z dan milenial. Dan mungkin ini yang membuat mereka banyak yang marah dengan kata-kata saya. Tapi memang itu ketika kita menganggap anak Gen Z dan milenial itu tidak perlu diajak diskusi gagasan, tidak perlu disodori hal-hal yang substansial, berarti kita sudah menghina kemampuan mereka, kita sudah menghina apa yang diinginkan oleh Gen Z dan milenial, seolah-olah dengan disodori
joget dan gemoy aja itu sudah cukup. Nah, jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua soal gemoy ini tadi, yang belum tentu apa yang dikemas gemoy lucu dan menyenangkan, ternyata aslinya juga betul-betul lucu, menyenangkan, dan bagian dari representasi dari generasi hari ini. Bisa jadi kemasannya lucu, tapi ternyata aslinya garang, ternyata aslinya menakutkan, ternyata aslinya sebenarnya nggak bisa diajak ngomong sama orang, gitu kan. Bisa jadi kemasannya gemoy, suka dance, tapi sebenarnya itu bukan dia gitu, hanya dihadirkan ketika kampanye ini. Nah, ini lagi-lagi kita hendak ditipu oleh bungkus mitos lagi yang mau disodorkan, dan puncak dari mitos itu adalah menghadirkan narasi bahwa yang gemoy yang layak dipilih, yang santai, yang gembira yang layak dipilih. Nah, ini yang harus juga sama-sama kita runtuhkan. Politik itu memang sebuah ajang kontestasi ideas. Jadi wajar aja orang berdebat, wajar aja orang ngotot-ngototan dalam pemilu. Yang penting kita memang memperjuangkan kepentingan publik, yang penting substansinya yang kita perjuangkan. Jangan terjebak gemo-gemoannya itu.